Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang matematika SMK kelas 10 yang berkaitan dengan program linier bagian kedua. Baik, kita langsung saja pada materi. Yang pertama yang kita bahas adalah menentukan nilai optimum fungsi objektif. Langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif yaitu yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem kewarjasamaan yang diketahui. Yang kedua, tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Yang ketiga, substitusi setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Dan keempat, tetapkan nilai maksimum atau minimum dari hasil yang diperoleh. Supaya lebih mudah kita pahami, kita lihat contoh soal berikut. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 50x tambah 40y pada daerah penyelesaian sistem kewarjasamaan x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 10, 3x tambah y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0, x, y itu elemen bilangan real. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama-tama kita tentukan dulu persamaan garis dari x tambah 2y sama dengan 10. Ya, dengan cara kita buatkan tabelnya. Jadi ketika nilai x-nya 0, ini kita substitusi ke sini. Ya, jadi kalau x-nya 0 berarti 0 tambah 2y ya sama dengan 10. Berarti y-nya 10 bagi 2 dapat 5. Selanjutnya y sama dengan 0, berarti x tambah 2 kali 0. Ya, berarti ini 0, x tambah 0, x sama dengan 10. Jadi x-nya 10. Nah, jadi 0,5, 10,0. Kita gambarkan. Ini titiknya. Titik A itu adalah 0,5 dan titik B itu adalah 10,0. Selanjutnya kita hubungkan garisnya. Jadi dapat nih garisnya yang menghubungkan A dan B. Ya. Selanjutnya kita menentukan titik uji. Ya, titik uji kebetulan di sini tidak melalui 0,0, maka kita ambil titik ujinya 0,0, kita substitusi ke x tambah 2y. Berarti x-nya ganti 0, y-nya ganti 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Apakah 0 ini kurang dari 10? Ya, karena di sini lihat, perhatikan sini. Karena kurang dari, maka kita uji di sini apakah kurang dari atau tidak. Ternyata memenuhi. Nah, sehingga arsirannya itu searah dengan titik 0,0 di bawah, ya. Di arsirannya ke bawah. Selanjutnya kita tentukan garis dari 3x tambah y sama dengan 15. Sama kita menggunakan tabel, ya. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti di sini 0, berarti y-nya 15. Ketika y-nya 0, sini y-nya 0, berarti sisa 3x sama dengan 15. Berarti x-nya 15 bagi 3, dapat 5. Ya, nah kita tentukan titiknya. Nih. C dengan D. C-nya itu adalah 0,15, D-nya itu adalah 5,0. Selanjutnya kita hubungkan titik C dengan D dengan garis. Itulah garis 3x tambah y sama dengan 15. Kita tentukan titik ujinya 0,0. Titik uji 0,0 berarti kita substitusi ke sini. 3 kali 0 tambah 0, 0.
ya 0, apakah kurang dari 15? Ternyata memenuhi. Karena memenuhi maka arsirannya searah dengan 0,0, berada di bawah, ya arsirannya ke bawah. Nah ini untuk 3x tambah y kurang dari sama dengan 15. Kalau kita gabungkan dengan x tambah 2y kurang dari sama dengan 10, hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk x lebih besar sama dengan 0, berarti arsirannya ke kanan. Y lebih besar sama dengan 0, arsirannya ke atas. Maka yang ini hilang nih, ya, sehingga daerah penyelesaiannya itu ini. Nah, langkah berikutnya kita menentukan titik pojoknya. Berarti titik pojoknya itu adalah A, F, D, E. Ya, jadi ada 4 titik pojok. Kalau A-nya itu adalah 0,5, E-nya itu adalah 0,0, D-nya itu adalah 5,0. Nah, tinggal menentukan titik F. Ya, kita lihat titik F-nya. Titik F itu kita menentukan titik potongnya. Berarti boleh menggunakan eliminasi maupun substitusi pada kedua persamaan garis. Di sini kita menggunakan metode eliminasi. Ya, ini garis pertama x tambah 2y sama dengan 10. Garis kedua itu adalah 3x tambah y sama dengan 15. Kita eliminasi x, maka di sini kali 3 dikali 1 supaya koefisien x-nya sama. Ini kali 3 kali 1. X kali 3 ya 3x, 2y kali 3 6y, 10 kali 3 30. Ini selanjutnya ini kali 1 ya tetap ini 3x tambah y sama dengan 15. Maka ini karena sama-sama positif maka dikurangkan, ya 3x kurang 3x 0, 6y kurang 1y berarti 5y, 30 kurang 15 berarti 15. Nah ini mesti 5y, berarti supaya dia sisa y saja berarti kedua ruas dibagi 5, berarti y sama dengan 15 bagi 5, 3. Nah untuk y sama dengan 3 kita substitusi ke sini boleh atau ini, dan salah satunya. Nah, kita substitusi ke x tambah 2y sama dengan 10, berarti y nya 3, berarti x tambah 2 kali 3 sama dengan 10, 2 kali 3 ya 6, berarti x tambah 6 sama dengan 10, jadi x nya 10 kurang 6 dapat 4, sehingga titik F nya itu adalah 3,4. Nah sekarang kita menentukan nilai dari semua titik pojok ketika disubstitusi ke fungsi objektif. Ya, kita uji titik-titik pojoknya menggunakan tabel ini. Tadi fungsi objektifnya itu adalah 50x tambah 40y. Berarti di sini kita pisahkan 50x dan 40y. Yang pertama titik E 0,0. 0-nya x-nya ganti 0 berarti 50 kali 0 ya 0. Ini y-nya ganti 0, 40 kali 0 ya 0, berarti 0 sama 0 0. Ya. Selanjutnya ini 0,5 ganti x-nya 0, 50 kali 0 0. Ya, terus y-nya ganti 5, 40 kali 5 200, 0 tambah 200 200. Selanjutnya ini 5 kali 50 ya 250, 0 kali 40 ya 0. Ya, jadi 250 tambah 0 ya 250. Dan untuk 4,3 substitusi sini 4 kali 50 200, 3 kali 40 120, ya 200 tambah 120 ya 320. Nah dari hasil ini kita sudah tahu yang mana maksimum dan yang mana minimum, ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 320 untuk x sama dengan 4, y nya 3. Sedangkan nilai minimum adalah 0 yang paling kecil. Untuk x nya 0, y nya 0. Ya. Selanjutnya kita lanjut materi aplikasi program linear. Yang pertama langkahnya ubah permasalahan verbal menjadi model matematika dalam fungsi kendala dan fungsi objektif. Yang kedua, tentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok atau titik ekstrim. Nah itu langkah-langkah untuk menyelesaikan aplikasi program linear.
Supaya lebih mudahnya kita lihat contoh berikut. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis Rp800.000 per penumpang, dan untuk kelas ekonomi Rp600.000 per penumpang. Tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Dan kita lihat penyelesaiannya. Pertama-tama kita misalkan dulu banyak penumpang bisnis itu adalah X dan banyak penumpang ekonomi itu adalah Y. Ya, kita tentukan dulu fungsi kendalanya, yaitu dengan menggunakan tabel di bawah. Ini pertama variabel itu adalah daya tampung penumpang dalam satuan orang, daya tampung bagasi itu dalam satuan kilogram. Tadi untuk penumpang bisnis itu adalah X, jadi penumpang bisnis X, dan penumpang ekonomi itu Y, ya, dan yang terakhir itu jumlahnya. Nah, untuk daya tampung penumpang per orang itu misalkan ya 1X, ya, jadi X ini mewakili satu orang, jadi per 1X itu mewakili satu orang, sedangkan per 1Y itu yang mewakili satu orang, ya. Nah, sehingga daya tampung penumpang semuanya itu ternyata 200 orang, 200 penumpang, ya. Nah, daya tampung bagasi untuk penumpang bisnis itu bisa membawa 50 kg dan penumpang ekonomi bisa membawa 20 kg. Daya tampung bagasi pesawat itu totalnya 5.500, ya. Sehingga dari sini kita bisa lihat untuk fungsi kendalanya itu adalah X tambah Y-nya kurang dari sama dengan 200. Kenapa kurang dari bukan lebih dari? Karena di sini dikatakan mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200. Jadi boleh 200 atau boleh kurang, karena di sini tidak lebih, ya, hingga kurang dari sama dengan. Selanjutnya untuk bagasi 50X tambah 20Y kurang dari sama dengan 5.500. Kenapa menggunakan kurang dari? Ya, kita lihat di sini. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Ya, jadi kalau lebih dari 5,5 ton ya tidak boleh. Ya, sehingga di sini kita dapatkan kurang dari atau sama dengan. Nah, kedua ruas kita bisa bagi 10, ini dibagi 10, ini dibagi 10, ini dibagi 10, jadi dapat 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 550. Selanjutnya, banyak penumpang bisnis itu haruslah lebih dari atau sama dengan 0, karena tidak mungkin ada penumpang yang bernilai negatif, ya, jadi X-nya lebih besar sama dengan 0. Begitu juga banyaknya penumpang kelas ekonomi haruslah lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya untuk fungsi objektifnya itu adalah Fx, Y sama dengan 800.000 X. Ini harga tiket untuk kelas bisnis 800.000, untuk kelas ekonomi 600.000, sehingga yang ditanyakan itu adalah pendapatan maksimum, gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan harga tiket. Jadi fungsi objektifnya 800.000 dikali banyaknya penumpang bisnis tambah 600.000 kali banyaknya penumpang ekonomi. Pertama-tama kita buat dulu daerah penyelesaiannya, ya, daerah penyelesaian dari fungsi kendala ini dengan cara ya tentukan dulu di garisnya nih, garis dari X tambah Y sama dengan 200, ya, ini.
ketika X-nya 0 berarti Y-nya 200. Ketika Y-nya 0 berarti X-nya 200. Maka garisnya itu akan menghubungkan A dengan B. Selanjutnya kita cari titik uji. Kebetulan garis ini tidak melalui 0,0, maka kita uji ke sini 0,0. 0 tambah 0. Ini apakah kurang dari 200? Ini memenuhi. Sehingga arsirannya itu ke bawah searah dengan 0,0. Selanjutnya nih 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 550. Ganti X-nya 0 berarti dapatnya 2Y sama dengan 550. Jadi Y-nya 550 bagi 2 dapat 275. Untuk Y sama dengan 0 berarti Y-nya 0 berarti sisa 5X sama dengan 550 ya. Jadi X-nya 550 bagi 5 berarti 110. Garis untuk yang menghubungkan D dengan C ini tidak melalui 0,0. Yang kita uji di sini 0,0. 5 kali 0 ya 0. 2 kali 0 0. Apakah kurang dari 550? Ternyata memenuhi. Nah, karena memenuhi maka arsirannya itu searah dengan titik 0,0 ke bawah. Ya, untuk X lebih besar sama dengan 0 arsirannya ke kanan. Untuk Y lebih besar sama dengan 0 arsirannya ke atas. Maka ketika kita gabungkan semuanya ini, nah didapat daerah penyelesaiannya ini ya, yaitu daerahnya yang diarsir yang tengah ini. Dan di sini didapat 4 titik ya, 4 titik. Titik B, titik F, titik D, titik E. Titik B nya itu adalah 0,200, titik F nya 0,0, titik D nya itu adalah 100,0. Tinggal kita mau cari titik E. Hingga koordinat titik E nya kita bisa menggunakan metode eliminasi dari dua persamaan garis ini, yaitu X tambah Y sama dengan 200 dan 5X tambah 2Y sama dengan 550. Kita eliminasi Y sehingga yang di atas kali 2, yang di bawah ini kalikan 1. 1X kali 2 ya 2X, 1Y kali 2 ya 2Y, 200 kali 2 400 ya. 5X kali 1 ya 5X, 2Y kali 1 ya 2Y, 550 kali 1 ya 550. Nah, selanjutnya karena di sini sama-sama positif maka dikurangkan ya. 2X kurang 5X berarti negatif 3X. 2Y kurang 2Y 0. 400 kurang 550 ini negatif 150. Jadi supaya dapat X nya saja kedua ruas dibagi negatif 3, X nya sama dengan 50. Nah, untuk X sama dengan 50 kita substitusi ke sini ya, sehingga didapat X tambah Y sama dengan 200 ya. Ganti X nya tadi 50 tambah Y sama dengan 200. Y nya itu 200 kurang 50, jadi dapat Y sama dengan 200 kurang 50 ya 150 ya. Itu kita sudah dapatkan titik E nya yaitu 50,150. Selanjutnya kita menentukan uji titik-titik pojoknya ya, menggunakan tabel. Jadi untuk yang pertama itu titiknya, yang kedua tadi itu adalah 400.000 X, itu adalah harga tiket bisnis. Ini harga tiket penumpang kelas ekonomi ya. Untuk titik F 0,0, ini nolnya kita substitusi ke sini, jadi 800.000 kali 0 ya 0, 600.000 kali 0 0 ya, 0 tambah 0 ya 0 ya. Selanjutnya titik D itu adalah 100,0, di 100 kali 800.000 dapatnya 80 juta, 0 kali 600.000 ya 0, jadi 80 juta tambah 0 80 juta. Selanjutnya ini titik B 0,200, 0 kali 800.000 adalah
200 kali 600.000 adalah 120 juta. Jadi hasilnya 120 juta. Dan untuk titik E 50,150, 50 kali 800.000 dapat 40 juta, 150 kali 600.000 dapat 90 juta. Jadi 40 juta tambah 90 juta hasilnya 130 juta. Nah, dari sini kita sudah dapatkan yang mana yang maksimum, itu ini ya, 130 juta. Jadi penjualan maksimumnya adalah 130 juta rupiah untuk tiket kelas bisnis itu adalah 50 dan kelas ekonomi itu adalah 150. Ya, kita lanjut contoh berikutnya. Untuk mengangkut paling sedikit 300 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut. Oleh karena itu, ia menyewa dua jenis truk. Truk jenis 1 berkapasitas 15 ton dan truk jenis 2 berkapasitas 10 ton. Biaya sewa setiap truk jenis 1 adalah 500.000 sekali jalan dan truk jenis 2 adalah 400.000 rupiah sekali jalan. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 unit truk. Tentukan banyak jenis truk yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya dan tentukan daya minimumnya. Dan penyelesaiannya, ya, kita misalkan banyak truk jenis pertama itu adalah X unit dan banyak truk jenis kedua itu adalah Y unit. Maka kita buatkan dulu fungsi kendalanya dengan menggunakan tabel. Ya, yang pertama variabel ini tadi banyak truk jenis 1 adalah X, banyak truk jenis 2 adalah Y, jumlahnya. Yang pertama, variabel pertama itu adalah truk yang disewa. Ya, truk yang disewa dalam satuan unit. Untuk yang jenis 1 berarti 1 jadi 1X ya. Untuk jenis 2 berarti 1Y. Nah, totalnya itu adalah 24 unit truk. Kapasitasnya atau banyaknya yang harus diangkut itu adalah totalnya 300 ton yang terdiri atas untuk truk jenis 1 itu memuat 15 ton dan truk jenis 2 itu memuat 10 ton ya. Nah, totalnya itu sebanyak 300 ton. Sehingga fungsi kendalanya yaitu yang pertama itu adalah X tambah Y lebih dari sama dengan 24. Yang kedua itu adalah 15X tambah 10Y lebih dari sama dengan 300. Ini bisa dibagi 5 ya. Kedua-dua dibagi 5 sehingga ini jadi bagi 5 itu 3, dibagi 5 itu 2, dibagi 5 itu 10. Itu dapatnya ini ya. Selanjutnya X-nya atau truk jenis pertama itu ya harusnya lebih dari sama dengan 0 ya. Tidak mungkin dia menyewa sebanyak negatif. Itu juga truk jenis keduanya, sehingga X dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya fungsi objektifnya itu adalah F X, Y sama dengan 500.000 X tambah 400.000 Y ya. Nah, di sini kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Untuk X tambah Y lebih besar sama dengan 24. Jadi kita tentukan garisnya dulu. X tambah Y sama dengan 24 nya. Ini ketika X nya 0 berarti Y nya 24. Ketika Y nya 0 berarti X nya 24. Ini dihubungkan, kebetulan tidak melalui 0,0, maka kita uji 0,0 ya. 0 tambah 0 apakah lebih dari 24? Ternyata salah ya, sehingga aksiran itu berlawanan dari arah 0,0 ke atas ya. Selanjutnya ini 3X tambah 2Y sama dengan 60. X nya 0 berarti Y nya 30, Y nya 0 berarti X nya 20. Nah, ini dihubungkan, dapat garisnya. Kebetulan tidak melalui 0,0, kita uji
0 tambah 0 itu 0. Apakah 0 itu lebih dari 60? Salah, berarti lawannya ke atas. Dan untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 itu arsirannya ke kanan. Untuk Y lebih besar sama dengan 0 itu arsirannya ke atas. Ketika semua ini digabungkan, ya arsirannya itu menghasilkan ini. Jadi daerahnya itu adalah di atas. Kita menemukan 3 titik, ya, titik D, titik E, dan titik B. Selanjutnya kita tentukan titik E-nya. Ya, kita tentukan titik E-nya menggunakan metode eliminasi. Yang pertama adalah 3x tambah 2y itu sama dengan 60, dan yang kedua itu adalah x tambah y sama dengan 24. Ini kita kalikan 1, ini kalikan 2, jadi dapat 3x tambah 2y sama dengan 60. Ini kali 2 berarti 2x tambah 2y sama dengan 48. Ini sama-sama positif, maka dikurangkan, ya, 3x kurang 2x itu adalah 1x, dan 60 kurang 48 itu adalah 12. Itu dapat X nya, kita substitusi ke sini untuk mencari nilai Y, ya, 12 tambah Y sama dengan 24, berarti Y nya 12, jadi titik E nya itu adalah 12,12. Selanjutnya kita menentukan uji titik-titik pojoknya gunakan tabel berikut. Yang titik B nya itu adalah 24,0, titik D nya itu adalah 0,30, titik E nya itu adalah 12,12. 24 dikalikan 500.000 dapatlah 12 juta. 0 kali 400.000, ya 0, jadi 12 juta kali 0 dapat 12 juta. Selanjutnya titik D, 0 kali 500.000 itu adalah 0, 30 kali 400.000 adalah 12 juta. Jadi 0 tambah 12 juta ya 12 juta. Selanjutnya titik E, 12,12, 12 kali 500.000 itu adalah 6 juta, 12 kali 400.000 itu adalah 4.800.000. Jadi 6 juta tambah 4.800.000 itu adalah 10.800.000 rupiah. Nah, dari sini kita sudah dapatkan nilai minimumnya, ya. Jadi nilai minimumnya itu adalah 10.800.000 rupiah yang dipenuhi oleh truk jenis 1 itu 12 dan truk jenis 2 itu adalah sebanyak 12 unit. Ya, jadi saya kira itu materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai program linear. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!